Salam damai sejahtera kepada semua pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Senang kita dapat berjumpa kembali di pelajaran sekolah sahabat kita, pelajaran yang ke-13, akhir dari pelajaran kita dalam satu kuartal pertama ini, yang berjudul Kitab Wahyu. Pelajaran sekolah sahabat kita di pelajaran yang ke-13 dengan judul Aku Menjadikan Segala Sesuatu Baru. Sebelum kita melanjutkan pelajaran ini, seperti biasanya, mari kita mengundang kuasa Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terpujilah Engkau Allah yang maha tinggi. Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang memberikan napas kehidupan bagi kami. Saat ini Tuhan, kami akan belajar kembali dari pelajaran sekolah sahabat kami. Penuhilah kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, agar kami dapat memahaminya, mengerti dan mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami. Kami manusia yang penuh dengan dosa. Ampunkanlah kami Tuhan dari segala pelanggaran yang kami perbuat. Terpujilah Engkau Allah yang maha tinggi. Dalam anakmu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayat hafalan kita tertulis Wahyu 21 ayat 5 firman Tuhan. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kekacauan Babel di akhir zaman adalah kabar buruk bagi mereka yang bekerja sama dengan sistem agama murtad. Dengan hancurnya Babel, maka doa dari umat Allah dalam materai kelima sudah terjawab. Seperti yang kita sudah pelajari di pelajaran sekolah sahabat kita, di pelajaran yang telah lewat. Mewakili seruan umat Allah yang teraniaya, yang menderita sampai kepada waktunya di mana Allah akan membela umatnya. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus, inilah saatnya bagi Kristus untuk menyatakan kerajaannya yang kekal. Kita lanjutkan pelajaran kita di hari Minggu, pernikahan anak domba. Wahyu 19 ayat 6-9, lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guruh yang hebat, katanya, Haleluya! Karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi raja, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba, dan pengantinnya telah siap sedia, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan, dan yang putih bersih. Lenan halus ini adalah perbedaan yang benar dari orang-orang kudus. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar dan perkataan ini dari Allah. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku, dalam ayat-ayat ini, Tuhan menggunakan lambang dari pernikahan bangsa Yahudi dahulu kala untuk mengajarkan kebenaran kepada kita. Bagaimana seorang pengantin laki-laki akan pergi ke rumah pengantin perempuan untuk membayar mahar. Setelah itu, maka pengantin laki-laki akan kembali ke rumah orang tuanya untuk mempersiapkan segala persiapan untuk pesta ini. Demikian juga halnya saat kedatangan Yesus yang kali kedua. Bagaimana 2000 tahun yang lalu, Kristus meninggalkan rumah surgawi untuk tunangan dengan mempelai di bumi ini. Setelah membayar lunas mas kawin atau mahar, dengan darahnya di Golgota, dia kembali ke rumah bapaknya untuk mempersiapkan tempat bagi mempelainya. Saat mempelai wanita itu, yaitu saudara dan saya, tinggal di dunia mempersiapkan diri kita di akhir zaman, dia akan datang dan menjemput mempelainya itu saudara dan saya, dan membawanya ke rumah bapaknya, yaitu di sorga. Kalimat di atas ada juga kata jubah. Jubah umat Allah ini melambangkan tindakan kebenaran dari orang-orang kudus. Kita menyerahkan roh, merasa puas, dan percaya kepada Kristus, dan percaya pada jasa-jasanya sebagai satu-satunya harapan keselamatan kita. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, pelajaran kita hari Senin, Perang Harmagedon berakhir. Pemirsa
yang diberkati oleh Tuhan Yesus, setelah perang Harmagedon, berarti ada poin yang dapat kita lihat. Siapa yang kalah dan siapa yang menang? Tentu pemenangnya adalah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Pelajaran sekolah sahabat kita menerangkan bagaimana kemenangan Yesus terus-menerus ada di posisi yang menang. Yang pertama, Yesus mengalahkan iblis di surga. Yang kedua, dia mengalahkan iblis di padang gurun. Yang ketiga, dia menaklukkan dia disalib. Dan yang keempat, ia akan menaklukkan iblis pada saat ia datang kembali. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus, setelah kemenangan itu, Yesus akan datang dari sebelah timur. Dan ia akan menghakimi yang hidup dan yang mati. Ia menghakimi dan perorangan dengan adil, dan semua pasukan yang berperang di surga akan mengikuti Yesus. Pada saat kedatangan Yesus, semua yang melawan dia akhirnya akan dihancurkan. Dan umat tebusan dibebaskan untuk menikmati masa kekekalan. Pelajaran kita hari Selasa, masa 1000 tahun. Apa yang terjadi selama 1000 tahun? Masa 1000 tahun, iblis dan malaikatnya akan diikat. Iblis diikat oleh keadaan. Tidak ada manusia digoda dan dibinasakan. Iblis dan pengikutnya hanya dapat merenungkan akan pemberontakan mereka melawan Allah. Berbeda dengan umat tebusan, umat Allah berada di surga pada masa 1000 tahun. Mereka akan duduk di atas tahta sebagai raja-raja dan imam-imam dan menghakimi dunia. Penghakiman ini untuk menyaksikan keadilan Allah dalam setiap tindakannya. Pada masa 1000 tahun, Allah mengizinkan umat tebusan untuk melihat semua buku catatan sejarah agar mereka dapat menjawab setiap pertanyaan sehubungan dengan keadilan Allah dan mereka yang tidak mendapatkan kehidupan yang kekal. Pelajaran kita hari Rabu, langit yang baru dan bumi yang baru. Saudaraku, setelah dosa dihapuskan, dunia ini akan diubah menjadi suatu rumah bagi umat tebusan. Bagaimana keadaan bumi ini nantinya? Mari kita baca Wahyu 21 ayat 1. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Sungguh sangat luar biasa. Bangsa Yunani mengenal ada 3 langit. Yang pertama, langit tempat burung-burung terbang. Yang kedua, langit tempat bintang-bintang. Dan yang ketiga, tempat Allah berada. 2 Korintus 12 ayat 2. Kembali ke pertanyaan yang kita telah tanyakan tadi. Bagaimanakah keadaan bumi ini nantinya? Untuk lengkapnya, kita boleh baca dalam Wahyu 21 ayat 1-8. Namun saya hanya membuat poin-poinnya saja. Yang pertama, tidak ada laut di dunia baru. Artinya, hilangnya penderitaan dan kesukaran. Yang kedua, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Artinya, hidup di dunia baru bagaikan hidup di dalam bait suci. Yang ketiga, Allah memberikan jaminan kebebasan dan tidak ada lagi air mata, kematian, kesedihan, dan semuanya telah berlalu. Semua yang berbau dosa telah berlalu. Kita lanjut pelajaran hari Kamis, Yerusalem baru. Pemirsa, Yohanes menggambarkan bahwa ibu kota dunia ini adalah Yerusalem baru. Timbul pertanyaan, bagaimanakah penampilan luar dari Yerusalem baru itu? Wahyu 21 ayat 9-21 menerangkannya. Yang pertama, Yerusalem diumpamakan seperti pengantin, istri dari anak domba. Yerusalem baru adalah tempat di mana Kristus pada akhirnya akan disatukan dengan umatnya. Yang kedua, kota itu dikelilingi dengan tembok yang tinggi dan 12 gerbang. Artinya, setiap orang memiliki akses tidak terbatas bertemu dengan Tuhan. Yang ketiga, kota itu bujur sangkar, sempurna. 12.000 stadia, panjangnya, lebarnya, dan tingginya. Yang keempat, memiliki 4 sudut. Yang kelima, ukuran tembok itu 144.000 stadia. Ukuran yang dinyatakan sama dengan bentuk Bait Maha Kudus di Perjanjian Lama. Dengan demikian,
berfungsi bukan hanya sebagai bait suci, tapi juga sebagai tempat yang maha kudus. Yang keenam, air sungai kehidupan mengalir dari sungai tahta Allah. Artinya, gambaran umat Allah yang mengembara sepanjang zaman menemukan rumah mereka. Lalu yang ketujuh, daun pohon kehidupan menyembuhkan bangsa-bangsa. Artinya, menunjukkan menyembuhkan luka dalam hati yang disebabkan oleh halangan yang memisahkan manusia sepanjang sejarah. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus, demikianlah gambaran kota kudus itu. Pelajaran kita hari Jumat bagian pendalaman, kitab Wahyu mengingatkan kita, sementara menunggu jangan melihat kepada hal-hal dunia, tapi fokuskan pandangan kita kepada Dia, satu-satunya harapan kita. Kitab Wahyu juga mengingatkan kita bahwa sebelum dunia berakhir, kita dipercayakan suatu tugas untuk memberitakan kabar tentang kedatangannya yang segera ke dunia ini. Demikianlah pelajaran kita di pelajaran yang ke-13, akhir dari pelajaran 1 kuartal ini. Semoga melalui pelajaran ini yang kita sudah pelajari dalam 1 kuartal ini akan dapat membawa suatu perubahan baru dalam pertumbuhan rohani kita, lebih setia dan lebih dekat kepada Allah yang Maha Tinggi, kepada Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Semoga melalui pelajaran ini, di akhir zaman ini, kita boleh mempersiapkan diri kita menanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Demikianlah pelajaran kita akhiri dengan doa. Allah yang penuh kasih, kami bersyukur atas pelajaran yang indah yang Tuhan telah berikan bagi kami untuk kami pelajari selama 1 kuartal ini. Bapa di sorga, terima kasih banyak pengetahuan yang baru yang kami ketahui, dan banyak firman yang akan dapat menumbuhkan kerohanian kami. Semoga ya Tuhan, melalui pelajaran ini kami pun akan semakin setia kepada Engkau. Bapa yang penuh kasih, kiranya saat kedatangan-Mu yang kali kedua, ingatlah akan nama kami, dan kiranya kami akan dapat mewarisi kerajaan sorga yang Tuhan sediakan bagi kami. Kiranya kami turut bersama-sama dengan umat tebusan yang lain, bersama dengan Yesus untuk duduk di tahta itu, untuk menghakimi dunia ini. Terpujilah Engkau Allah yang Maha Tinggi. Ampunkan segala pelanggaran dosa yang kami perbuat. Dalam anak-Mu Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah pelajaran sekolah sahabat kita dalam 1 kuartal ini. Semoga melalui pelajaran ini, iman kita pun semakin diteguhkan dan siap menyongsong kedatangan Yesus yang tidak lama lagi. Kita akan bertemu kembali di pelajaran yang berikutnya, pelajaran pertama, kuartal yang kedua. Akhir kata saya sampaikan, Tuhan memberkati.